Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi ini kita bertemu kembali melanjutkan pembelajaran bahasa Arab yang kita sudah masuk ke bab 6 ya dengan tema as-shalah, dan terakhir kita sudah membahas mulakhas taraqib, rangkuman dari struktur kaidah bahasa Arabnya. Yang kita sudah bahas kemarin ada kolom 1, kolom 3, 4, dan 5. Yang fokus kita adalah sebelumnya pada pembentukan fi'il amr. Yang mana kunci dari fi'il amr adalah mengetahui fi'il mudhari'nya terlebih dahulu ya. Karena nanti prosesnya adalah dengan cara membuang huruf mudhara'ah, adapun harokat yang lainnya yang ada di fi'il mudhari' tetap akhirnya tinggal kita sukunkan. Tapi bukan berarti kita nggak butuh fi'il madi. Kita tetap harus tahu fi'il madinya juga, karena jumlah huruf fi'il madi menentukan apabila setelah dibuang huruf mudhara'ahnya, sisa huruf pertama di awal setelah pembuangan itu berharokat atau bertanda sukun ya. Kalau sukun kita berarti membutuhkan tambahan hamzah. Nah, hamzahnya ini cara memberikan hamzah tambahan kita merujuknya kepada jumlah fi'il madi. Kalau fi'il madinya 3 huruf, maka hamzahnya antara 2, yaitu kasroh atau dhammah, dan hamzahnya hamzah wasol ya. Kalau 4 huruf, hamzahnya adalah hamzah qat'i dan selalu berharokat fathah. Yang 5, 6 huruf hamzahnya selalu kasroh dan hamzahnya adalah hamzah wasol. Itu patokan-patokan cara membentuk fi'il amr. Maka kita lanjutkan dulu ke selanjutnya ya. Kita mulai dulu nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas kolom 2 dan kolom ke-6. Yang pembahasannya ini mengenai isim fa'il. Jadi isim fa'il itu adalah salah satu sighah, salah satu bentuk kata yang biasanya dipelajari di ilmu shorof. Ya, jadi ini namanya disebut dengan isim fa'il. Isim fa'il itu adalah isim yang menunjukkan pelaku, tapi dia adalah jenis kata ya. Dia adalah jenis kata yang menunjukkan pelaku dari perbuatan. Nah, di sini di kolom 2 dan 6 kita akan mendapati 2 bentuk isim fa'il. Kita baca dulu ya kolom 2 dan kolom ke-6-nya. Buluki ikro'i al-jadwal as-sani. Bu Dewi Badin ikro'i pada buluki al-jadwal as-sadis. Tafadhali. Kolom 2. Sahih. Semuanya Bu dibaca. Ila sahih ila Makkah. Yang Makkah itu nanti memang tandanya fathah ya, karena dia mamnu minas shorof. Jadi tanda jarnya menggunakan fathah. Al-jadwal as-sadis Bu Dewi ikro'i.
Limada hiya musafiratun. Limada hiya musafiratun ila Makkah. Limada anta musafirun ila al-Madinati. Ila al-Madinati. Limada anti musafiratun ila al-Madinati. Limada hiya musafiratun ila al-Madinati. Beda ya dengan buku saya berarti. Kalau saya cuma sampai 4 aja, Makkah, Madinah, Misra, Turkiya. Iya. Ini satu-satu. Oh iya, silakan Bu. Iya, silakan. Ayo, dilanjut Bu. Dilanjut Bu Dewi, istamiri. Ila Misra. Limada huwa musafirun ila Misra. Limada anti musafiratun ila Misra. Limada hiya musafiratun ila Misra. Limada anta musafirun ila Turkiya. Limada huwa musafirun ila Turkiya. Limada anti musafiratun ila Turkiya. Ya. Limada hiya musafiratun ila Turkiya. Sudah selesai Bu. Untuk makna kalimatnya sudah tahu semua ya. Jadi kita akan langsung bahas ke kaidahnya. Di kolom kedua kita dapati kata ana zahibun ilal madrasati. Zahibun artinya pergi. Kalau mu'annas bisa nggak? Bisa, kita tinggal tambahkan tak marbutoh. Ana zahibatun ilal, contoh ya. Ana zahibatun ilal masjidi. Ini namanya isim fa'il. Fokus pada isim fa'il kata zahibun dan zahibatun. Nama istilahnya adalah isim fa'il. Namanya isim fa'il, yaitu isim yang dia adalah satu bentuk kata yang kita sebut dengan sigoh. Sigohnya adalah isim fa'il. Dia adalah satu bentuk kata yang menunjukkan pelaku, menunjukkan seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau peristiwa. Disebut dengan isim fa'il. Jadi kata zahibun zahibatun yang kita sebut dengan isim fa'il ini nanti akan mempunyai kata kerja. Kata zahibun zahibatun berasal dari akar kata zahaba. Zahaba dia telah pergi. Ini kan kalau kita lihat tiga huruf ya. Nah, kalau zahaba artinya dia telah pergi. Orang yang pergi nanti kita sebut dengan zahibun. Yang kita sebut dengan istilahnya adalah isim fa'il. Jadi kalau zahaba ini namanya fi'lun madin, nama sigohnya ya. Kalau kita kasih alif lam al fi'lu al madi, bentuk katanya zahaba, bentuk katanya atau sigohnya masuk kategorinya adalah fi'il madi. Kalau zahibun bentuk katanya ini, sigohnya ini masuk kategori ismul fa'il, yaitu isim yang menunjukkan pelaku, gitu. Kemudian ini zahaba, kalau kita lihat hurufnya adalah 3 huruf. Yang untuk memiliki 3 huruf di fi'il madinya 3 huruf, maka nanti membuat isim fa'ilnya kita buat wazan dengan wazan fa'ilun. Wazannya fa'ilun. Yang fi'il madinya 3 huruf kita jadikan sebagai isim fa'il, maka ikut wazan fa'ilun. Jadi ada penambahan huruf alif setelah huruf pertama, kemudian sebelum terakhir kita kasrohkan. Nanti akan terbentuk satu sigoh yang namanya isim fa'il, satu bentuk kata yang bernama isim
fa'il yang menunjukkan pelaku dari suatu perbuatan gitu. Kemudian dalam contoh yang ada dalam kolom 6, limadza anta musafirun ila Makkah. Untuk maka dia tanda jarnya pakai fathah ya karena mabnu minas shorof. Limadza anti musafiratun ila Misra. Misra juga sama, mabnu minas shorof, tanda jarnya pakai fathah. Isim fa'ilnya ada terletak pada kata musafirun dan musafiratun. Musafirun dan musafiratun artinya adalah orang yang safar, orang yang melakukan perjalanan. Untuk musafirun, musafiratun, fi'il madinya adalah kata safaro. Kalau kita hitung safaro 4 huruf. Maka saat kita ingin bentuk menjadi sigoh isim fa'il, mau kita rubah menjadi isim fa'il pelaku, nanti cara merubahnya adalah dengan melihat fi'il mudhari'nya. Safaro yusafiru. Cara membentuk isim fa'ilnya, huruf mudhari'ah kita ganti dengan mim dhammah. Safirun kita bawa fi terakhirannya karena ini isim, karena ini kan namanya isim fa'il. Karena ini isim, maka kalau tidak beralif lam kita tanwinkan. Musafirun, terbentuklah isim fa'il. Cara yang seperti ini dibuang huruf mudhari'ahnya, kemudian sebelum terakhirnya kita kasrohkan. Ini cara untuk yang hurufnya lebih dari 3 huruf. Jadi untuk 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Caranya seperti ini. Ya, cara membuat menjadi isim fa'il. Bisa dipahami penjelasannya sampai sini? Jadi dalam isim fa'il ini sebenarnya kita pelajarinya di mana? Kita pelajarinya di ilmu shorof. Karena dia berkaitan dengan perubahan pembentukan kata. Jadi kalau kita belajar shorof nanti kita dapati sigoh. Sigoh itu namanya bentuk kata. Ada sigoh. Sigoh itu namanya bentuk kata. Bentuk kata ada yang berupa, ada sigoh dengan berupa fi'il madi. Nah, al-fi'lu al-madi ini namanya sigoh. Salah satu sigoh adalah fi'il madi, safaro. Nanti kita rubah lagi ke bentuk kata dengan sigoh fi'il mudhari. Jadi yusafiru. Nanti kita rubah lagi sigohnya, bentuknya ke isim fa'il, maka menjadi musafirun. Nah, ranah ini memang kita pelajarinya di ilmu shorof. Tapi kalau ingin kita praktekkan, kita letakkan dalam kalimat, maka kita pindah ke ranah namanya ilmu nahwu dalam kalimat seperti ini. Nah, jadi isim fa'il adalah isim yang menunjukkan pelaku dari suatu perbuatan. Yang mana cara membentuknya apabila tersusun dari 3 huruf, apabila fi'il madinya tersusun dari 3 huruf, maka cara membentuknya kita ikuti wazan fa'ilun. Wazannya sama nanti, fa'ilun. Setelah huruf pertama ada penambahan alif, kemudian sebelum terakhir kita kasrohkan. Bisa dipahami sampai sini? Kecuali yang fi'il madinya 3 huruf dengan wazan fa'ula. Jadi kalau kita dapati fi'il madi tengahnya doma, jangan diikuti wazan fa'ilun. Dia punya cara sendiri. Ini yang nanti kita tidak pelajari dulu. Kemudian apabila fi'il madinya tersusun dari 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, maka cara membentuk isim fa'ilnya adalah dengan cara melihat fi'il mudhari'nya. Dengan cara pertama, huruf mudhari'ah dibuang, diganti dengan huruf mim dhammah. Ya, kemudian nanti akhirannya
tinggal mengikuti saja dan akhirannya dikasrohkan. Sebelum terakhir selalu kasroh. Kecuali pada wazan if'ala dan if'ala. Ini nanti yang tidak kita pelajari dulu karena dia punya cara yang berbeda. Fa'ula 1 untuk yang 3 huruf, if'ala dan if'ala ini untuk yang lebih dari 3 huruf. Nanti selain 3 wazan ini, fa'ula, if'ala dan if'ala, ikut teori yang kita bahas tadi. Silakan kalau ada yang mau ditanya dulu penjelasan dari isim fa'il. Ini namanya isim fa'il. Jadi yang namanya isim fa'il itu berbeda dengan fa'il, Bu ya. Mirip nggak isim fa'il sama fa'il? Ya, jadi ada istilah dalam bahasa Arab, ada yang disebut dengan yang namanya isim fa'il. Ini yang kita pelajari sekarang. Isim fa'il ini adalah salah satu bentuk sighah, salah satu bentuk kata. Yang kita pelajarinya ranahnya nanti di ilmu shorof. Isim fa'il selalu punya kata dasar berupa kata kerja fi'il yang kita lihat dari fi'il madinya. Ini namanya isim fa'il. Tapi kalau fa'il, jadi bedanya ya, kalau isim fa'il ini adalah sighah. Sighah itu adalah bentuk, salah satu bentuk kata. Tapi kalau fa'il ini kan kalau kita pelajari selalu terletak setelah fi'il. Jadi kalau fa'il ini dia kedudukan kata. Bedanya di sini kedudukan kata dalam kalimat. Kalimatnya biasanya adalah jumlah fi'liyah. Kalimatnya kalimat jumlah fi'liyah. Jadi beda ya. Jadi kalau isim fa'il adalah bentuk kata, tapi kalau fa'il adalah kedudukan kata dalam kalimat. Jadi kalau kita mempelajari isim fa'il, ini ranahnya nanti dalam ilmu shorof. Tapi kalau fa'il kita pelajari ini ranahnya dalam ilmu nahwu. Karena ini kan sudah masuk dalam kalimat. Ya, kalau isim fa'il tadi kan basi dari zahaba jadi zahibun, dari safara menjadi musafirun. Itu kan hanya perubahan kata per kata. Berarti ranahnya dipelajarinya di ilmu shorof. Tapi kalau fa'il ini kedudukan kata dalam kalimat. Kapan kata menjadi fa'il yang nanti robnya harus marfu'? Nah ini kita pelajarinya di ilmu nahwu. Jadi kalau fa'il itu hanya bentuk kata saja. Kalau fa'il ini namanya kedudukan kata dalam kalimat. Jumlahnya adalah jumlah fi'liyah. Kedudukan kata dalam kalimat yang nanti akan punya i'rab marfu. Ya. Memiliki i'rab marfu. Kedudukan kata sebentar sini ya. Dalam kalimat yang memiliki hukum marfu. Yang memiliki hukum marfu. Ini perbedaan antara isim fa'il dan fa'il. Sampai sini bisa dipahami dulu nggak perbedaan isim fa'il dengan fa'il? Bisa dipahami Bu? Bisa ya? Contoh kata tolaba. Tolaba. Berapa huruf ini? 3 huruf. Kalau 3 huruf berarti ikut pola fa'ilun. Berarti isim fa'ilnya adalah tolibun. Siswa yang kita sering artikan dengan siswa itu berasal dari kata tolaba, tolibun, yang meminta, yang mencari, yang menuntut. Di sini maksudnya mencarinya adalah mencari ilmu, ya. Tolibun. Contohnya adalah kata tolibun. Kata tolibun ini adalah isim fa'il. Kalau kita masukkan ke dalam sighah, tolibun adalah isim fa'il. Lalu kalau mau kita masukkan ke dalam fa'il berarti dia harus masuk dalam struktur kalimat yang mana
harus ada kata kerjanya. Jadi yang namanya fa'il, kedudukan kata dalam kalimat yang memiliki hukum marfu dalam jumlah fi'liyah. Berarti dia harus didahului oleh fi'il. Didahului oleh fi'il. Itu. Jadi yang namanya fa'il pasti punya fi'il. Harus ada fi'ilnya baru kemudian jadi fa'il. Contohnya kata talibun. Zahaba. Talibun. Zahaba fi'il, talibun fa'il. Talibun fa'il yang kita hukumi marfu. Talibun dalam ranah ini dia akan menjadi fa'il, pelaku dari kata zahaba. Dan kata talibun sendiri masuk sigohnya adalah sigoh isim fa'il. Jadi kalau fa'il dia harus selalu didahului dengan fi'il. Tapi kalau isim fa'il ini nanti dia bisa berkedudukan jadi selain jadi fa'il, ya. Contoh mau kita jadikan mubtada maka menjadi at-talibu fil fasli. Itu. Jadi kalau isim fa'il ini adalah bentuk kata yang tidak harus selalu jadi fa'il. Isim fa'il bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar huwa talibun. Tanpa harus didahului oleh kata kerja. Bisa kita jadikan juga sebagai objek. Contoh, aro, saya melihat. Siapa atau biar lebih jelas ya. Sa'ala al-ustazu. Guru bertanya. Sa'ala al-ustazu at-taliba. Maka di sini menjadi maf'ulun bih. Gitu ya. Atau jadi majrur juga bisa. Azhabu ma'a talibin. Saya pergi bersama dengan seorang siswa. Gitu. Jadi kalau isim fa'il ini adalah bentuk kata yang bisa kita tempatkan sesuai dengan keinginan kita. Mau kita jadikan sebagai mubtada bisa, mau kita jadikan sebagai khobar bisa, kita jadikan maf'ulun bih bisa, jadikan setelah harfu jar bisa, kita jadikan fa'il juga bisa. Ini namanya isim fa'il karena dia adalah bentuk kata. Dia adalah salah satu sighah. Akan tetapi untuk fa'il ini dia harus didahului oleh fi'il. Karena fa'il ini ya benar-benar yang melakukan perbuatan ini. Perbuatan dari satu kata kerja yang mendahuluinya. Contoh zahaba talibun. Dan fa'il tidak harus berupa isim fa'il. Fa'il di sini menggunakan isim fa'il. Boleh nggak kita bikin fa'il tapi bukan berupa isim fa'il? Boleh. Kita ganti dengan zahabat bintun. Bintun kan bukan isim fa'il. Ya. Jadi kalau fa'il tidak harus selalu isim fa'il. Fa'il itu cirinya adalah harus selalu didahului oleh fi'il. Karena fa'il ini adalah kedudukan kata dalam kalimat. Kalau isim fa'il bentuk kata sighah. Sampai sini bisa dipahami perbedaan isim fa'il dan fa'il? Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Saya ulangi ya penjelasannya ya, perbedaannya. Ada hal yang mirip sekali antara isim fa'il dan fa'il yang terkadang kita suka bingung bedainnya bagaimana ya. Nah, membedakannya adalah untuk isim fa'il dia masuk kategori sighah. Dia adalah salah satu bentuk kata, salah satu bentuk perubahan kata yang berasal dari satu kata dasar yang sama. Ya.
Dan isim fa'il ini menunjukkan yang melakukan suatu perbuatan, tapi bukan berarti dia harus selalu menjadi berkedudukan sebagai fa'il. Dia bisa berkedudukan sebagai apapun sesuai yang kita butuhkan dalam kalimat. Dia bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi maf'ulun bih, bisa terletak setelah harfu jar, dan juga bisa jadi fa'il. Adapun fa'il ini bukan bentuk kata. Fa'il bukan bentuk kata, fa'il adalah kedudukan suatu kata dalam kalimat. Kalimatnya adalah kalimat dengan jumlah fi'liyah. Yang mana fa'il harus selalu memiliki fi'il. Fa'il selalu harus memiliki fi'il. Beda dengan isim fa'il. Isim fa'il tidak selalu butuh fi'il. Tapi kalau fa'il selalu butuh fi'il. Fa'il selalu punya hukum selalu marfu. Fa'il punya hukum selalu marfu. Tolibun, bintun. Tapi kalau isim fa'il tidak harus selalu marfu. Tergantung posisi. Dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Sampai sini bisa dipahami? Fahim tunah? Bisa ya membedakan isim fa'il dan fa'il. Nah, di sini kalau ibu-ibu mau lihat isim fa'il, kalau dalam punya nggak buku ini? Hah? Punya tapi nggak bawa ya? Lupa nggak saya umumkan? Nggak bawa? Iya, saya juga lupa. Saya lupa nge-share apa. Kalau yang ini juga di bawah. Kenapa? Sama. Cuma beda ini aja, beda cover. Sama. Ya, coba dipinjemin dulu aja, Mbak. Dipinjemin dulu ya. Kita punya orang yang bukan punyanya nanti nggak usah dicoret. Sudah berangkat dengan ini ya. Ini saya hapus dulu ya. Iya. Bisa. Oh ya, ini satu lagi yang belum saya jelaskan. Alhamdulillah ada yang tanya. Ya, ini. Sebentar ya. Jadi untuk isim fa'il ini, untuk isim fa'il, kata contoh zahibun, musafirun, ini nanti bisa ditasrif lugawi, tasrif ke bawah. Tasrif ke bawah itu berarti dia bisa kita jadikan mufrad, musanna, dan jama'. Contoh kalau satu orang zahibun, dua orang zahibani, jamaknya zahibuna, dan bisa dimuannaskan zahibatun, duanya musananya zahibatani, jamaknya zahibatun. Ya, sama musafirun dan musafiratun. Ini bedanya. Jadi isim fa'il itu kan bentuk kata. Bentuk kata yang nanti dia bisa kita tasrif lagi. Bisa kita tasrif lagi. Tasrifnya kalau ke bawah namanya tasrif lugawi. Nanti dia bisa kita tasrif menjadi bentuk mufrad, musanna, dan jama'. Dan juga dia bisa kita rubah muzakkar dan muannas. Itu namanya isim fa'il. Itu ya penjelasannya. Ini saya hapus dulu, boleh? Sudah? Ya. Jangan sudah belajar mufrad, musanna, jama' ya.
Isim fa'il nanti bisa kita tasrif mufrad, musanna, jamak. Contoh kata zahibun menunjukkan satu orang, dua orang, zahibani, tambahkan alif dan nun kalau marfu ya, jamaknya menjadi zahibuna. Dan nanti dia i'rabnya bisa berubah. Zahibun, zahibani, zahibuna ini marfu. Boleh mansub enggak? Boleh. Zahiban, zahibaini, zahibina. Boleh majrur enggak? Boleh. Zahibin, zahibaini, zahibina. Karena ini adalah bentuk kata. Dia adalah isim dengan sigo isim fa'il. Dia bentuk kata dan bisa dimuannaskan. Zahibatun, musananya jadi zahibatani, jamaknya zahibatun. Ini namanya isim fa'il. Jadi bisa dimufradkan, musannakan, dan dijamakkan. I'rabnya nanti dia bisa marfu, mansub, majrur sesuai dengan kebutuhan kita. Beda dengan fa'il, kalau fa'il kan selalu marfu. Nah, ini ibu-ibu di buku sorof ini ya. Ibu-ibu lihat di fa'ala. Mohon maaf, saya nggak ngumumin bahwa nanti yang nggak bawa mengikuti dulu ya. Lihat ke sebelah, ke samping, sama-sama. Biar saya jelaskan dulu ya. Ibu-ibu lihat di kata fa'ala di bab awal itu ya. Fa'ala. Nanti di atas fa'ala ibu-ibu tulis dengan al-fi'lu al-madhi. Ya, di atas fa'ala ibu-ibu tulis al-fi'lu al-madhi. Kemudian ada yaf'ulu. Di atasnya nanti ibu tulis al-fi'lu al-mudhari'u. Biar paham sigo. Halaman 2. Di halaman 2 itu di atasnya ibu tulis di atas fa'ala. Diikuti yang saya tulis dulu, Bu. Ibu ikuti dulu. Tulisannya masih kelihatan kan, Bu? Masih. Yang belakang kelihatan? Masih kelihatan ya?
Waalaikumsalam. Ibu-ibu saya jelaskan dulu. Ibu-ibu, jadi yang di atas ini al-fi'lul madi berubah ke fi'il mudhari, berubah ke masdar, berubah ke al-masdar al-mimi, berubah ke isim fa'il, berubah ke isim maf'ul, kemudian berubah lagi ke fi'il amar, berubah lagi ke fi'lun nahi, berubah ke isim zaman, isim makan, berubah lagi ke isim ala. Ini semua namanya sigoh, perubahan bentuk kata ya. Sigoh itu adalah bentuk kata. Jadi sigohnya apa? Bentuk katanya apa? Isim ala. Sigohnya apa? Bentuk katanya apa? Fi'lun nahi. Sigohnya apa? Bentuk katanya apa? Fi'lun madi. Itu namanya sigoh ya. Sigoh itu adalah bentuk kata. Sigoh bentuk kata. Bentuk katanya yang kita pelajari di sorof pada bentuk kata dengan fi'il madi, sigoh fi'il madi. Bentuk kata dengan fi'il mudhari, sigoh fi'il mudhari. Bentuk kata masdar, sigoh masdar. Kemudian ada al-masdar al-mimi, mim, mimi, mim. Masdar yang diawali dengan huruf mim. Kemudian isim fa'il yang tadi kita bahas. Kemudian ada isim maf'ul, ada fi'il amr, ini sudah kita pelajari. Fi'lun nahi juga kita sudah pelajari. Kemudian isim zaman, isim makan belum, isim alah juga belum. Nah, nama-nama di atas ini namanya adalah sigoh. Yang kita pelajarinya di pelajaran sorof, karena dia masih perubahan kata per kata. Jadi dari fi'il madi, dari fa'ala, berubah ke yaf'ulu, berubah ke fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taf'ul, maf'alun, mif'alun, berarti berubah sigohnya. Nah, perubahan ke samping ini nanti namanya tasrif istilahi. Ibu-ibu di atas dilihat, baris paling atas kan ada tulisan at-tasrifu al-istilahi. Nama istilahnya at-tasrif al-istilahi. Ini pengenalan ya Bu ya. At-tasrifu al-istilahi. Disebut dengan tasrif istilahi atau istilah lainnya. Selain disebut dengan tasrif istilahi, dia juga disebut dengan tasrif usuli. Tasrif yang usul, yang dasar. Kenapa disebut dengan tasrif istilahi, disebut juga dengan tasrif usuli yang dasar? Karena nanti masing-masing setiap sigoh ini, setiap fi'il madi, mudhari, masdar, dan seterusnya masih bisa kita tasrif ke bawah. Tasrif ke bawah
yang sesuai dengan domir, sesuai dengan pelaku masing-masing, nanti nama istilahnya tasrif lughawi. Ya, nanti kan ada dari fa'ala, huwa, kemudian humanya, apa, seterusnya sampai ke nahnu. Nah, perubahan dari atas ke bawah ini namanya nanti at-tasrifu al-lughawiyyu, atau disebut juga dengan tasrif far'i, tasrif cabang. Dari yang inti berubah bercabang. Fi'il madhi jadi 14. Fi'il mudhari bercabang lagi jadi 14. Nanti tadi isim fa'il bercabang lagi jadi mufrad, musanna dan jama' gitu ya. Jadi apa tasrif istilahi? Tasrif istilahi adalah tasrif yang dasar, yaitu yang dilihat adalah perubahan sighah, perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari dan seterusnya sampai ke isim Allah. Dan nanti ini Bu, nama-nama ini urutannya sama sampai akhir, sampai selesai tasrif istilahi, sampai nanti ke halaman 35. Setiap kolomnya nanti punya nama atas yang sama seperti kita tulis ini. Jadi kalau ternyata ada kolom yang kosong, oh berarti dia nggak punya. Karena nggak semua wazan nanti semua ini akan penuh, ya. Nggak semua wazan setiap sighah ini akan terisi. Ada juga yang tidak terisi. Contoh, ibu-ibu coba lihat halaman 5 deh. Ibu-ibu coba lihat halaman 5. Fa'ila yaf'alu fi'lan, halaman 4-nya dulu. Fa'ila yaf'alu sudah, halaman 4 bawah. Udah dapat fa'ila? Halaman 4 bawah, ada dapat Bu? Wazan fa'ila yaf'alu. Fa'ila fi'il madhi, yaf'alunya fi'il mudhari, fi'lannya masdar, wa maf'alannya masdar mimi. Fa'ilun ini isim fa'il, wa dzaka maf'ulunnya isim maf'ul, if'alnya fi'il amr, la taf'al fi'il nahi, maf'alun isim zaman, isim makan. Terakhirnya kok kosong, isim alahnya kok nggak ada. Oh berarti nanti kalau kita dapat kata dengan wazan fa'ila yaf'alu, dia nggak punya isim alah, berarti kosong di sininya, gitu ya. Jadi ini urutannya nanti kita pakai sampai selesai tasrif istilahi. Nanti ibu cek di halaman, batasannya sampai halaman 35. Karena halaman 36 ini sudah tasrif lughawi. Ibu kalau lihat halaman 36 tasrif lughawi namanya, coba lihat halaman 36. Halaman 36. Ya, halaman 36 ada at-tasrifu al-lughawi. Ya, ini tasrif yang cabang. Yang nanti fi'il madhi akan berubah jadi 14, fi'il mudhari 14, fi'il amr nanti ada 6. Ini mulai ke belakang namanya tasrif lughawi. Gitu. Jadi makanya kenapa penting ya Bu ya. Punya buku ini boleh yang ini atau versi yang lama. Versi yang seperti punya Bu siapa tadi? Bu Yani, atau versi lama banget lagi seperti ini. Nggak apa-apa. Sama persis Bu, halamannya sama persis. Nggak ada penjelasannya ini ada Bu, cuma ada Bu, sama persis kok, cuma kalau yang ini tulisannya sudah lebih ada garis-garisnya rapi. Sama Bu, sama persis. Ya, nanti dibawa aja, sama kok. Nggak apa-apa dibawa nanti ya. Sama seperti ini kok. Ini kemarin beli yang ini karena biar memudahkan aja bacanya ya. Jadi ini penting. Nanti kalau mau mentasrif kita tinggal merujuk aja kemari.
Ya, wazannya apa? Oh, nanti kita tinggal ikuti gitu. Ada penjelasannya. Ya, sekarang kita ke sini dulu Bu ya. Ke sini dulu. Jadi ini namanya sigo. Fi'il madi itu berarti menunjukkan sesuatu yang sudah terjadi, perbuatan yang sudah lewat, sudah lampau. Fi'il mudhari menunjukkan sekarang sedang terjadi atau akan terjadi. Masdar ini kalau kita bahasa Indonesia kan kata dasar. Ya, masdar kata dasar. Masdar mim kata dasar juga tapi diawali dengan huruf mim. Kata dasar yang diawali dengan huruf mim. Kemudian isim fa'il ini tadi yang menunjukkan pelaku. Kemudian isim maf'ul nanti yang menunjukkan sebagai objek. Nanti tinggal ada maf'ul, ada isim maf'ul, ada fa'il, ada isim fa'il. Nanti penjelasannya mirip seperti yang tadi saya jelaskan. Isim maf'ul ini bentuk kata sigo. Kalau maf'ul nanti kedudukan dalam kalimat. Itu ya. Isim fa'il pelaku, isim maf'ul yang menunjukkan objek, fi'il amr, bentuk perintah. Ini kita sudah belajar. Tasrifannya nanti jadi 6. Ya, anta antuma antum, anti antuma antun. Nah, fi'lun nahi juga kita sudah belajar yang gunanya untuk melarang, mencegah. Sudah belajar ya di buku ini ya. Adalah kemudian fi'il mudhari'nya menjadi majzum, nanti juga ada tasrifannya 6 juga ke bawah. Kemudian isim zaman ini menunjukkan waktu terjadinya perbuatan. Isim makan menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Bentuknya sama, makanya di sini ada angka 2. Di sampingnya ini angka 2, Bu. Maf'alun. Jadi bacanya 2 kali. Karena menunjukkan satu isim zaman, satu isim makan. Iya, jadi kalau di pondok-pondok kita ngafalinnya la taf'ul maf'alun dibacanya 2 kali. Karena satu jadi isim zaman, 2 jadi isim makan. Kemudian terakhir isim Allah. Isim Allah ini menunjukkan alat. Alat yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Dan tapi nanti kemungkinan akan ada perbedaan sedikit-sedikit. Contoh kata fataha, isim Allahnya miftahun. Taknya jadi panjang. Jadi miftah itu apa? Kalau secara mana alat untuk membuka. Kita artikan dengan kunci. Tapi sebenarnya secara bahasa dia adalah alat untuk membuka. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami Bu apa itu sigo? Nah, yang di bawahnya ini, yang di atas namanya sigo, yang di bawah ini namanya wazan. Sering dengar kata waznun, wazan, timbangannya, polanya. Ya, yang atas ini nama-namanya yaitu sigo, yang bawah ini wazannya. Wazan itu ya polanya, timbangannya yang menjadi landasan dasarnya. Wazan sering kita artikan dengan timbangan, pola atau acuan dasar, rumus itu ya. Nanti kata setelahnya, misalnya kita membuat, kalau di buku ada kata nasoro, yansuru, yansoro, nasoro dia telah menolong, yansuru dia sedang menolong, nasron ini masdarnya pertolongan, mansoron artinya sama pertolongan. Ya, pelakunya apa? Nasirun. Setelah nun tambahkan alif. Huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Nasirun berarti penolong. Yang ditolong tinggal kita ikuti polanya. Mim huruf pertama sukun, mansurun artinya yang ditolong. Mansurun yang ditolong, unsur tolonglah. La tansur, solhi jangan menolong. La tansur, mansorun tempat, waktu dan tempat menolong. Mansorun.
Alat untuk menolongnya min sorun. Nah, kosakata yang kita ikutkan ke wazan ini nama istilahnya mauzunun. Ya, banyak banget istilahnya ya. Mauzun, mauzun sama nggak sama maf'ul polanya? Sama ya. Mauzun berarti yang ditimbang. Jadi wazan itu cetakan kuenya, loyangnya, mauzun itu adonannya. Yang dicetak. Kalau adonan kuenya kotak, nanti kalau cetakannya kotak, adonan kue yang keluarnya juga nanti kotak. Ya, kalau loyangnya wazannya bentuknya segitiga, kue yang keluar juga bentuknya segitiga. Jangan loyangnya kotak, kuenya keluar segitiga, gitu. Ya, jadi wazan dengan mauzun harus seimbang. Ya, wazannya, rumusnya, tolak ukurnya, pola dasarnya, mauzun, kata yang ditimbang, kata yang diukur, kata yang mengikuti rumus dari wazan. Sampai sini bisa dipahami? Ini inti pelajaran sorof. Sorof yang dipelajari ya ini, perubahan satu kosakata ke kosakata yang lain. Hanya kata per kata saja. Makanya kenapa kalau kita belajar sorof, ini faidahnya kurang kalau kita nggak belajar yang namanya nahu. Karena nahu inilah nanti bagaimana kita menempatkan kosa-kosa kata ini menjadi satu kalimat yang benar, yang hukum i'rabnya tepat, kapan marfu, kapan mansub, kapan majrur. Itu kita pelajarinya di nahu. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Penjelasan dari ilmu sorof? Kenapa, Bu? Ah? Ya. Ini farai cabang. Kalau yang istilah itu usuli, yang asal, yang dasar. Ya, kenapa disebut dengan usuli, yang dasar? Karena dia nanti akan ya bercabang ke bawah ini. Akan ada lagi ekor-ekornya. Ya. Bab kita sekarang fokus pada isim fa'il. Kita masih pada isim fa'il ya. Isim fa'il. Isim fa'il tadi yang 3 huruf. Isim fa'il yang 3 huruf wazannya fa'ilun. Untuk yang 3, yang fi'il madinya 3 huruf. Yang fi'il madinya 4, 5 atau 6 merujuk pada apa? Merujuk pada fi'il mudhore. Lihat fi'il mudhore, kemudian huruf mudhoroahnya huruf ya, ta, hamzah ataupun nunnya diganti semua dengan mim dhammah. Ya. Ya, huruf mudhoroahnya diganti menjadi huruf mim dhammah. Kemudian sebelum terakhir dikasrohkan. Huruf sebelum terakhir. Sebelum terakhir kasroh. Ya, catatannya tadi pada 3 wazan. Untuk yang 3 huruf pengecualiannya pada fa, ula, kemudian 4, 5, 6 pada if, Allah, dan if, Allah. Ini yang kita skip dulu ya. Nah, sekarang yang ini baru segitu dulu Bu ya pembahasannya. Pembahasannya seperti baru itu dulu. Sekarang kita praktek dulu membentuk isim fa'il. Pakai ini untuk memudahkan. Bawa ya, yang nggak bawa bisa sama-sama. Untuk memudahkan kita pakai ini.
Ikut bareng aja ya, nggak bawa. Saya juga pinjem kok ini. Ibu-ibu yang ada di buku ini, ibu-ibu buka dulu halaman 2. Ibu-ibu yang ada di buku ini, kamus fiil ini, kolom pertama ini sigohnya fiil madhi. Contoh adalah, ini fiil madhi. Kemudian di kedua, ya'dilu ini sigohnya adalah fiil mudhari. Kemudian adlun, baris yang ketiga ini adalah sigoh masdar. Sigohnya sigoh masdar ya. Kita sekarang akan mencoba membentuk fiil, kita akan membentuk isim fa'il dulu ya, yang sekarang ini kita pelajari. Coba kita praktek dari halaman. Saya cari yang tidak ada huruf ilahnya sebentar Bu ya. Coba halaman 100 sebentar. Huruf ilah 105 dulu. Kita coba di 105. Ada kata ikhtasara. Sudah dapat Bu? 105 ya. Ikhtasara. Ikhtasara, perhatikan berapa hurufnya? Fi'il madinya 5 huruf. Ikhtasara. Fi'il mudhari'nya yahtasiru. Berarti isim fa'ilnya huruf ya dibuang, ganti dengan mim dhammah, maka menjadi muhtasirun. Artinya meringkas. Muhtasirun berarti yang meringkas. Ada pengertian makna yang. Sudah dapat Bu? Ya. Untuk ikhtafa kita lewat karena ada huruf ilahnya. Kita lanjut ke ikhtalato dulu. Ikhtalato. Berapa huruf? 5 juga. Berarti ke isim fa'il, ya-nya kita buang, kita ganti dengan mim dhammah. Ikhtalato, yahtalitu, muhtalitun. Mudah? Muhtalitun berarti artinya yang bercampur. Ikhtalafa 5 huruf. Yahtalifu, muhtalifun. Berarti artinya yang berselisih, yang bertentangan. Akhadha ya'khuzu. Berapa huruf? 3 huruf. Kalau 3 huruf wazannya fa'ilun. Fa'ilun. Dari akhadha. Setelah huruf pertama tambahkan alif, huruf sebelum terakhir dikasrohkan zun. Aslinya seperti ini, akhizun. Tapi untuk yang pertemuan 2 hamzah seperti ini Bu, nanti penulisannya digabung aja dengan tanda layar ini ya. Jadi akhizun. Akhizun berarti orang yang mengambil, yang mengambil. Ibu, kalau ada 2 hamzah, contoh lagi kata akala Bu. Akala artinya makan. Akala kalau kita mau jadikan orang yang makan berarti kan seperti ini ya aslinya ya. Akilun. Penulisannya 2 hamzah ini langsung digabung. Jadi akilun. Itu Bu ya catatannya ya. Tapi kan wazannya sama tuh, tetap fa'ilun. Lanjut ya. Akhadha menjadi akhizun. Kemudian ada akhadha. Kalau akhadha berapa huruf ini? 4 huruf ya. Beda ya. Akhadha yang atas pendek kan? Berarti 3 huruf. Tapi kalau yang akhadha ini berarti 4 huruf. Kalau ini 3 huruf. Tapi kalau akhadha ini terhitung 2. Berarti ada 4 huruf. Kalau 4 huruf kita lihat mudhari'nya. Mudhari'nya adalah yu'akhizu. Berarti isim fa'ilnya kita buang ya-nya, kita ganti dengan mim dhammah. Berarti
khizun, kita tanwinkan karena isim. Ya, mudah? Nah, lanjut ya. Akhara, berapa? 4 huruf. Akhara yuakhiru muakhirun, yang mengakhirkan. Akhraja 4 huruf. Yukhriju mukhrijun, yang mengeluarkan. Kalau yang keluar apa? Kalau keluarkan khoroja, berarti apa? Khorijun ya. Kalau khoroja kan 3 huruf, berarti kalau yang keluar khorijun. Ya, beda ya. Beda huruf, beda makna. Akhraja yukhriju mukhrijun ya. Akhbara yuhdiru muhdirun. Ibu-ibu ini kho-nya diganti ha ya. Kalau yang pakai kho itu artinya hijau. Kalau yang menghadirkan hadir, menghadirkan ini akhdor artinya bisa membawa ya. Menghadirkan atau membawa. Ditulis ya, tambahin. Artinya menghadirkan atau membawa. Kemudian hurufnya kho-nya diganti, titiknya dibuang. Titiknya dibuang ibu-ibu. Karena kalau ada titiknya nanti jadinya menghijau. Artinya hijau kalau ada titiknya ya. Dibuang titiknya. Sudah dibuang? Kita lanjut. Akhto'a yukhti'u. Isim fa'ilnya berarti mukhti'un. Akhto'a mukhti'un. Berarti orang yang bersalah. Ya. Akhfa yukhfi kita lewat dulu karena ada huruf ilahnya. Kemudian akhalla yukhillu. Berarti apa? Mukhillun. Akhlafa yukhlifu mukhlifun. Sahih. Addaba yuaddibu muaddibun, yang mendidik. Adbaro yudbiru mudbirun. Lanjut ke halaman setelahnya. Halaman setelahnya satu orang satu ya. Satu orang satu. Merubah ke isim fa'il seperti yang tadi, tinggal dihitung huruf yang ada di fi'il mudhari'nya. Masih bingung Bu? Coba. Gak apa-apa ya, kita coba dulu ya. Kita coba ayo. Dari mana? Dari belakang, dari depan? Dari siapa? Dari Bu. Ayo Bu Didi. Ada khola. Berapa huruf Bu Didi? Ada khola berapa huruf Bu Didi? 4 huruf. Berarti isim fa'ilnya kita lihat fi'il mudhari'nya Bu Didi. Yudkhilu. Fi'il mudhari'nya apa? Yudkhilu. Nah, kalau kita mau jadikan isim fa'il Bu Didi, ya-nya kita buang, kita jadi dengan mim domah mu. Jadi mudkhilun kita tanwinkan. Jadi kan mudkhilun. Ya, ibu-ibu nanti kalau baca Quran, ibu-ibu dapetin kosakata awalannya mimnya domah. Sebelum terakhirnya kasroh, berarti itu adalah isim fa'il. Berarti nanti dia punya bentuk kata kerja ya. Ayo bawah yuk, adroka. Yudriku mudrikun. Isim fa'ilnya ditanwin Bu ya, karena dia kan isim. Karena dia isim, jadi kalau nggak pakai alif lam kita tanwinkan. Adro kita lewat Bu, ida kita lewat, ada kita lewat karena ada fiil, ada huruf ilahnya. Langsung ke aza'a Bu Pur. Aza'a sudah lebih dari 3 huruf. Yuzi'u
Muzi, muziun. Jangan dirubah ya. Muziun. Kasrohnya tetap di yang sebelum huruf ya. Aza'a yuzi'u muzi'un. Jadi penyiar itu muzi'un ya. Penyiar radio, penyiar TV namanya muzi'un. Bu Wiji. Muzikun sahih. Bu Alimah. Muzillun sahih ya. Yang menghinakan artinya. Bu siapa? Bu Endang. Yu'azzinu yu'azzinu zalnya kasroh Bu. Yu'azzinu zalnya kasroh. Dia kan di bawah tasdid ya. Mu'azzinun. Ada. Ibu-ibu sekarang sudah tahu kan, sering dengar kata mu'azzin, mu'azzinun. Mu'azzin itu orang yang berazan. Dia kategorinya adalah isim fa'il. Jadi mu'azzin itu adalah isim fa'il dari azana ya. Ayo Mbak Anita. Sama tapi kita ambil yang azina saja. Azina masih masuk, masih bisa. Yang tidak itu kan yang faula. Azina ya'zanu mu'zinun. Ya. Beda ya, yang tadi mu'azzinun, yang ini mu'zinun. Azina ya'zanu mu'zinun, artinya yang memberi izin. Ya, beda makna ya. Ayo Bu Andri. Kenapa Bu? Izin pakai zai. Oh, enggak pakai zal Bu dia. Di bahasa Indonesia jadi pakai z ya, izin. Ya sebenarnya pakai zal, izin. Sulit mungkin pengucapannya ya, jadi pakai z, izin ya. Ayo Bu Hendri. Aznaba. Muzni. Aznaba yang artinya berdosa. Mudnibun. Sahih. Aznaba yuznibu mudnibun. Bu Vera. Mudhibun. Sahih. Azhaba yuzhibu mudhibun. Betul Bu. Azza yuzi kita lewat dulu, ada huruf ilahnya. Aroda Bu. Murid, ibu-ibu familiar nggak dengan kata murid? Murid di sekolah. Nah, murid itu dari bahasa Arab ini, yaitu isim fa'il dari aroda yuridu, yang artinya yang menginginkan. Sama seperti tolib, juga isim fa'il dari tolabayat lubu. Tolib itu kan mencari, menginginkan, meminta. Meminta apa? Ilmu. Murid itu apa? Menginginkan. Yang menginginkan apa? Menginginkan ilmu. Nah, ini sudah jadi bahasa kita ini. Murid ya. Murid artinya yang menginginkan. Maksudnya ingin apa? Ingin ilmu. Jadi murid itu isim fa'il. Ayo Mbak Nia. Siapa? Oh, lewat Bumi. Saya kira Bumi sudah. Ayo irtaba Bumi. Irtaba yartabu murtibun. Irtaba yartabu murtibun. Sahih.
Lanjut. Iya. Masih termasuk yang bisa ya. Yang nggak bisa itu kan if'ala yang ada tasdid. Murtabitun, sahih. Murtahilun, sahih. Irtahala, yartahilu, murtahilun. Nah ini yang if Allah, irtada wazannya if Allah. Iya, nanti dia isim fa'ilnya sama dengan isim maf'ul. Jadi murtadun, muf'alun. Kan biasanya kan akhirannya kasroh ya. Irtada ini wazannya if Allah, maka dia berbeda. Ini yang tadi kita bilang kita lewat dulu ya. Irtada if'ala. Isim fa'ilnya nanti dia pakai wazan muf'alun. Biasanya karena yang tadi kan yang lain tuh sebelumnya terakhirnya kita kasroh. Tapi kalau untuk wazan ini ada perbedaan. Nanti muf'alun. Ibu-ibu sering dengar kata murtad? Ini isim fa'il. Jadi nanti isim fa'il dan isim maf'ulnya sama, murtadun, murtadun. Artinya orang yang murtad, orang yang keluar ya. Langsung ke irtafa'a Bu Yani, coba irtafa'a. Irtafa'a yartafi'u murtafi'un ya. Lanjut. Irtaqoba yartaqibu murtaqibun. Sahih, Mbak Ina. Sahih. Irtaqaba yartaqibu murtaqibun. Ibu-ibu jangan sampai kesalahan baca hurufnya ya. Mbak Dewi. Irtahana yartahinu murtahinun. Sahih. Uluki. Arsala yursilu mursilun. Ya, mudah Bu ya? Alhamdulillah. Nanti silakan praktek lagi sendiri. Kalau ada waktu luang ya, silakan praktek di rumah masing-masing. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan, ada yang mau ditanyakan dari yang kita pelajari hari ini? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dulu ya. Ibu-ibu ini buku penunjang, jadi kalau nggak punya juga nggak apa-apa karena memang kalau nggak dipakai yang ini khususnya ya, kalau nggak dijelaskan nggak bisa pakai juga sendiri, sulit ya. Ini tapi buku penunjang saja ya. Jadi kalau mau punya lebih baik lagi untuk memudahkan nanti kalau saat kita praktek, jadi kita sudah punya rumusan. Sudah punya semua ya, tapi ya sebagian sudah. Yang pakai versi lama nggak apa-apa, nggak harus pakai yang ini ya. Nggak apa-apa karena sama kok, isinya sama. Belum ada PR dulu Bu ya, kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Nanti pertemuan selanjutnya ini masih di bawah ya. Ini masih di bawah, sama ini juga di bawah lagi.
Mungkin kita akan praktek merubah fiil madi mudhari ke fiil amr yang sudah kita pelajari dengan patokannya dengan kosakata yang ada di sini saja untuk memudahkan ya. Baik, kita akhiri dulu. Nah, tatim darsana bilhamdalah wa du'a kafara majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.